Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan nama saya Rikman dengan NIM 22065039. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah teknik radio, yaitu sistem modulasi. Sistem modulasi ialah peristiwa penumpangan sinyal informasi atau modulasi ke dalam frekuensi gelombang carrier atau pembawa. Diperlukan modulasi dikarenakan yang pertama mempermudah meradiasikan sinyal, mengirimkan sinyal akan memiliki performa yang lebih baik. Tiga, mengurangi pengaruh noise dan interferensi. Selanjutnya ada modulasi. Variasi penumpangan gel pada gel pembawa. Modulasi pada komunikasi analog. Ada tiga bagian. Yang pertama ada amplitudo AM yang disebut dengan AM. Yang kedua ada modulasi frekuensi atau FM. Yang ketiga ada fasa atau disebut dengan PM. Modulasi pada komunikasi digital memiliki empat bagian. Yang pertama itu ada ASK, Amplitude Shift Keying. Kedua VSK, Frequency Shift Keying. Ketiga ada PSK, Phase Shift Keying. Dan yang terakhir ada DSB, Double Sideband. Untuk selanjutnya ada modulasi amplitudo. Proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal carrier itu menumpangkan info ke komponen amplitudo dari sinyal carrier dan melanjutkan ke amplitudo modulasi atau disebut dengan AM. Modulasi fasa dan modulasi frekuensi. Itu proses penumpangannya sinyal informasi pada sinyal carrier itu meliputi penumpangan info ke komponen fasa dari sinyal carrier menuju ke fasa modulasi. Selanjutnya ada penumpangan info ke komponen frekuensi dari sinyal carrier menuju ke frekuensi modulasi atau disebut dengan FN. Adapun karakteristik sinyal radio. Untuk pengiriman dan penerima harus saling memiliki pahaman sama tentang arti variasi parameter. Karakteristik sinyal RF dapat divariasikan sesuai informasi yang ditransmisikan menurut amplitudo, frekuensi, dan fasa. Nah, ini amplitudo itu gelombangnya lebih cepat dan frekuensi itu sedang dan fasa itu lebih lambat. Selanjutnya itu ada modulasi sinyal karil atau pembawa. Selanjutnya ada sinyal amplitudo atau disebut dengan modulasi carrier. Untuk gelombangnya dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat amplitudo. Itu pada awalnya digunakan transmisi biner atau kode Morse, bentuk titik dan garis. Pada pertengahan 1890-an, keberhasilan pertama dilakukan di Italia, Inggris, dan Kentucky, dan lain-lain. AMOTD pertama digunakan untuk transsuara melalui radio. Selanjutnya pada 1920-an, siaran radio AM pertama menggunakan sampai sekuensi siaran radio radio frekuensi 540 sampai 1600 kHz. Selanjutnya penerbangan sipil itu dari 108 sampai 130 MHz. Dan bagian gambar dari siaran TV dan CTCS band atau disingkat dengan CB sampai dengan 11 meter. IS
ISB atau Independent Sideband untuk komunikasi laut, komersial, militer, dan amatir. Selanjutnya itu ada modulasi amplitudo atau AM. Modulasi linear atau spektrum sinyal baseband langsung ditranslasikan ke sideband pada kedua sisi frekuensi pembawa. Kalau selanjutnya hanya back energi sinyal AM yang membawa info. Kedua, sideband identik. Sinyal AM hanya dapat diperkuat dengan penguat linear. AM sangat dipengaruhi oleh noise eksternal selama transmisi. Selanjutnya itu ada AN, AM modulator and detector. Dapat dilihat gambar pada tampilan layar. Tuh ada perbedaan antara time domain views AM modulator dengan time domain view AM detector. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi modulasi. Itu ada sinyal modulasi pembawa itu oh, sin, gelombangnya dua dua pasang dan gelombang pembawa yang telah dimodulasi semakin tinggi amplitudonya, sinyal semakin kecil periode pembawanya. Oh, selanjutnya ada sinyal frekuensi modulasi carrier. Itu terlihat pada tampilan layar eh, bentuk jenis sinyal frekuensi pada modulasi carrier. Selanjutnya itu ada sejarah FM. Yang pertama itu pada 1918 Mayor Edwin H. Armstrong menemukan sirkuit heteroden dan mengimplementasikan pada prinsip pencampuran pada konversi heteroden. Kemudian pada 1933 EBS menemukan modulasi frekuensi termotivasi oleh peningkatan kualitas siaran radio AM yang terganggu noise-nya. Kemudian RCA mengembangkan siaran TV, lalu US FCC menetapkan perubahan alokasi frekuensi siaran radio FM dan diproduksi lebih kurang 500.000 penerima FM. Lalu modulasi ini digunakan dalam bagian suara dari siaran TV, komunikasi bergerak darat dan sistem seluler generasi satu. Selanjutnya itu ada frekuensi modulasi. FM berjenis modulasi sudut. Frekuensi sesaat gelombang pembawa variasikan oleh sinyal informasi. Adapun keuntungan FF, yang pertama itu dapat digunakan penguat pekerja yang di daerah tidak linear. Kemudian relatif tahan terhadap noise eksternal dan diperlukannya CI sekitar 17 sampai dengan 18 dB. Kelemahan FF yang pertama itu diperlukannya detektor relatif rumit. Kemudian perlu lebar pita lebih lebar daripada AM. Selanjutnya itu ada AM, FM, modulator, and detektor. Nah, dapat dilihat perbedaan antara time dominant view PM modulator dengan time dominant view PM detektor. Itu terletak pada perbedaannya antara MX atau SMF. Selanjutnya itu ada modulasi fasa. Itu berjenis modulasi sudut seperti FM. Fasa sesaat, gelombang pembawa divariasikan sesuai sinyal informasi. Keuntungan PM sama dengan PM. Kelemahan PM sama dengan PM.
Nah, dapat dilihat pada tampilan layar itu ada contoh fase modulasi. Nah, untuk gelombang itu ada rumusnya itu C B cos 2 V F PT tambah Q. Modulasi dan lebar pita diduduki. Lebar pita diduduki tergantung pada lebar pita sinyal informasi. Metode modulasi. Lebar pita sinyal info baseband jauh lebih kecil dibandingkan frekuensi pembawa. Pembawa tak bermodulasi memiliki lebar pita nol. Pembawa modulasi AM terdapat USB dan LSB. Lebar pita total dua kali baseband. Pembawa bermodulasi FM menuju banyak set band. Pembawa bermodulasi FPM lebih banyak seat bandnya. Oke, yang terakhir itu ada modulasi digital. Ini bentuk format data itu gelombangnya lebih ke digital angka satu atau enggak nol gitu. Kalau satu itu gelombangnya ke atas, nol sedangkan nol itu gelombangnya ke bawah. Oke, untuk selanjutnya bisa dapat dilihat pada tampilan layar. Oke, mungkin itu dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.